kita coba masuk ke tanya jawab nih ya buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah yang udah nggak sabar pengen dijawab sama guru-guru kita. Yuk langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama ya, segmen Tanya Dong Ustadz dari Instagram. Yang pertama dari @cika.sinares15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon izin bertanya dan mohon petunjuknya Pak Ustadz. Apa hukumnya jika seorang anak perhitungan kepada orang tuanya sendiri atau pelit untuk membantu kesusahan orang tuanya sendiri? Intinya dia itu pelit, na'udzubillah katanya. Kalau dipinta tolong soal uang Pak Ustadz, itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Maulana dijawab. Yuk. Siapa yang bersedekah kepada orang tua, memberi kepada orang tua, nilainya sama dengan nilai perongkosan ibadah haji. Allahu Jadi Akbar. memandang wajah orang tua pahalanya seperti haji yang diterima. Nah, ingat ya, orang tua itu malu meminta kepada anak. Malu. Makanya sosok anak itu harus menjamin kebutuhan orang tuanya. Jadi ingat itu, Ustaz Sam. Ustaz Sam. Ini Ustaz Syam. Dia kan masih Dia orang masih orang punya orang tuanya. tua. Betul, Ustaz. Apalagi anak laki-laki. Sampai kapanpun anak Pertama laki-laki lagi. adalah milik orang ibunya. Kalau anak perempuan milik ayahnya. Dan yang kedua, selalu ingin memberi, bukan untuk diberi. Itulah orang tua. Sekali lagi, itulah orang tua. Orang tua itu selalu ingin memberi, tapi tidak selalu ingin meminta sama anak. Maka kitalah yang anak yang harus tahu diri untuk memuliakan orang tua. Tahu Alkamah. Alkamah itu tidak bisa menyebut syahadat. Tidak bisa bagus ibaratnya untuk meninggalnya susah. Kenapa? Salah satu penyebabnya orang tuanya tidak dijamin oleh Alkamah. Jadi kembali lagi, orang tua itu tidak pernah mau merepotkan anaknya. Maka kitalah sebagai anak yang sebenarnya harus peka terhadap orang tua. Ternyata orang tua aku butuh ini, ternyata orang tua aku butuh ini. Maka kalau kata Mas Fadli tadi, pertanyaan dari yang bertanya tadi, bagaimana kalau ada anak yang pelit? Itu terlalu kelewatan. Kelewatan. Gak tahu diri tuh anak Tidak intinya. tahu diri. Masya Allah. Anda makan di rumah teman saja, terima kasih. Sementara orang tua biar makan tiap hari lagi. Gak pernah dibilang terima kasih. Terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Masya Allah. Kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya ya. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum. Rahasiakan nama saya Ustadz. Alhamdulillah udah disebut tadi hamba Allah aja ya. Saya adalah anak yang dibuang dalam tanda kutip sama ibu kandung karena dia hamil di luar nikah. Saya diadopsi oleh orang tua yang non muslim. Tapi karena saya resah dengan kepercayaan orang tua angkat saya yang menyembah dewa-dewa dalam bentuk patung, maka saya mempelajari agama Islam. Dan alhamdulillah saya beriman dengan Islam, alhamdulillah. Orang tua saya sangat kecewa dan marah, akhirnya hubungan kami jadi retak. Pastinya saya dianggap anak durhaka dan yang gak tahu diri. Sudah dipungut, diasuh, tapi menentang kepercayaan mereka. Aduh gimana ya Ustadz ya, saya jadi serba salah. Tapi sampai kapanpun saya akan tetap memegang teguh agama Islam. Bagaimana ini Ustadz? Gini aja Bib, ini kayaknya perlu penjelasan panjang, dijawab pakai tausiah aja Bib. Ini complicated banget. Complicated permasalahannya. Jadi subhanallah, pertama seorang ibu yang membuang anaknya, apalagi di luar nikah. Kita tahu berarti dalam suatu perzinahan. Yang kita tahu zaniyatun wahidatun tuhbitu amala sab'ina sanatan. Satu kali perzinahan dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 70 tahun amal kebaikannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah amal buruk, berarti dia sudah berbuat dosa. Itu dosa yang pertama. Kemudian lagi dosa yang kedua, dia buang anaknya. Masya Allah, dia buang anaknya berarti dia sudah melakukan dosa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dia buang anaknya, dia titipkan lagi sama orang yang tidak seiman kepada orang tuanya. Ini subhanallah yang kita berharap mudah-mudahan seorang ibu ini dia mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan buat si anak bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa buat anak ini bersyukur ketika dia dititipkan sama orang yang tidak seiman dengan dia? Allah Subhanahu wa taala berikan dia hidayah taufik. Karena hidayah taufik ini sangat mahal. Tidak bisa kita meraihnya kecuali atas mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia
subhanallah dimasukkan atau ketika dia dipiara atau diadopsi oleh orang yang tidak seiman, kemudian dia bisa mendapatkan hidayah taufik masuk ajaran Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sini ketika dia orang tuanya pasti marah. Dia Orang dianggap anak tua durhaka. angkatnya pasti marah, tapi tidak dikatakan durhaka. Kenapa? La ta'atal makhluk li maksiatil khaliq. Kita tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah. Contoh misalnya, seorang ibu, seorang ibu nyuruh kita beli minuman keras misalnya. Apakah kita taat sama ibu kita? Kan harus taat sama orang tua, tidak. Kita boleh taat sama orang tua selama itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti daripada ajaran Nabi. Apalagi masalah keyakinan. Ketika kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita tidak berkeyakinan kepada menurut kita ajaran Islam, kita tidak boleh taat. Makanya dikatakan la ta'atal makhluk, tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Khalik, itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugasnya ini anak apa? Sabar, teruskan keyakinannya, teruskan cintai Allah Subhanahu wa taala, cintai Nabi SAW, sabar atas daripada marahnya orang tua angkatnya. Iya, dan Dia tetap didoakan ya Bib ya, Tetap kalau masih dia hidup bisa ya. doakan, tetap dia sabar dan tetap berakhlak, karena mau tidak mau itu orang tua angkat sudah didik dia. Betul. Sudah kasih dia makan apa segala macam, apa kita harus marah-marah juga? Tidak. Tetap kita berakhlak Hormati kepada orang tua angkat kita dan tetapkan sabar atas keyakinan kita Masya kepada Allah Allah. Subhanahu wa taala. Jazakallah khairan kasiran, makasih banyak Bib atas jawabannya. Terima kasih banyak juga yang udah bertanya. Nanti kita lanjutkan lagi ya buat jamaah yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana. Ya, insya Allah setelah ini, wah Masya Allah, di segmen 3 ini ya insya Allah akan ada kuis interaktif yang berhadiah jutaan rupiah. Oh Masya Oh, Masya Allah. Allah. Gimana caranya? Caranya gampang banget, langsung aja hubungi ke nomor yang ada di bawah ini ya. Ke 791877700 untuk di Jabodetabek. Dan bagi Anda di luar Jabodetabek di 0217918711. Setelah yang satu ini, jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah.